Terima kasih yang sudah bisa hadir. Saya pagi ini akan menyampaikan semacam preskon aja untuk terkait isu yang memang sebulan saya bertugas di sini selalu ditanyakan, kapan pengisian jabatan struktural khususnya eselon 2 karena ada banyak yang kosong. Saya sudah sampaikan sebenarnya sejak awal bahwa sebulan pertama saya masih fokus pengendalian COVID, dan alhamdulillah dalam sebulan terakhir ini COVID terkendali, sudah semakin turun walaupun tidak boleh jumawa karena setiap saat bisa kembali lagi ada lonjakan. Tetapi paling tidak memberi kesempatan sekarang bagi saya, dan ini hadir di depan saya ini adalah disebut tim penilai kinerja. Kalau sebelumnya kita mengenal istilah perjakat, ada pertimbangan jabatan dan pangkatan. Sekarang sebetulnya tim penilai kerja, ada Pak PJ Sekda, ada Pak Kepala BKPSDM, ada Pak Asisten 3 Bidang Administrasi, dan Pak Inspektur. Inilah tim yang membantu saya untuk bisa mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap proses penempatan dalam jabatan, baik struktural maupun fungsional. Sebenarnya tadi kita belum pernah menyebut fungsional lebih kemarin. Nanti mungkin besok harus diingatkan bahwa fungsional pun harus dikembangkan. Pertama, saya sampaikan bahwa mulai September nanti besok akan dilaksanakan proses pengisian jabatan struktural eselon 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Lalu pertanyaannya, terus kalau 2A, sekda gimana misalnya? Saya sampaikan bahwa saat ini untuk sekda ini Pansel belum mengumumkan secara resmi bahwa memang sudah beredar nama-nama tapi bukan dari pengumuman resmi. Kenapa Pansel belum mengumumkan resmi? Pertama, kemarin karena ada surat dari Bupati almarhum kepada KSN untuk meninjau ulang. Memang sudah dijawab oleh KSN bahwa Bupati diperkenankan melakukan evaluasi, gitu ya. Tetapi kan beliaunya belum meninggal. Lalu ada juga surat dari salah satu LSM yang menggugat hasil Pansel dan sudah diverifikasi oleh KSN, baik LSM pelapor maupun Pansel yang terlapor. Namun sampai saat ini kami belum menerima hasilnya seperti apa sikap dan keputusan KSN. Oleh karena itu kami menunggu itu, baru setelah itu mungkin ada pengumuman secara resmi dari Pansel, barulah saya bisa menindaklanjuti kalau sudah ada pengumuman resmi dari Pansel. Dan selama itu berproses sudah ada PJ Sekda yang kewenangannya sama dengan Sekda definitif. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa organisasi terganggu karena ada Sekda. PJ Sekda itu kewenangannya sama dengan Sekda definitif. Hanya bedanya kalau Sekda definitif hasil open bidding, kalau PJ Sekda hasil pengangkatan. Yang kedua untuk 2B, 3A, 3B, 4A, 4B hasil data kami kalau sampai September itu akan mencapai 64 jabatan yang kosong. Nah prosesnya nanti akan ada pengisian jabatan untuk ke-2B open bidding tentunya. Kalau untuk 3A, 3B, dan 4B jabatan langsung hasil dari nanti rapat-rapat tim penilai kinerja. Open bidding akan kita awali dengan rotasi dulu eselon 2B karena mungkin ada evaluasi kinerja maupun kompetensi untuk jabatan eselon 2B existing supaya lebih pas saja. Nanti setelah itu artinya belum tentu jabatan yang kosong ini yang diperbidding, tapi kita rotasikan dulu, nanti yang kosong itulah yang akan kita perbiddingkan. Langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan itu, pertama kita evaluasi pejabat eselon 2B existing seluruhnya dievaluasi. Meskipun memang ada yang baru beberapa bulan, artinya kalau memang terus dipertahankan, ya dipertahankan. Kalau memang harus diubah, maka kita usulkan karena semua juga harus melalui KSN kalau eselon 2. Kalau diberi kewenangan oleh KSN, oh ya ini walaupun sekian bulan harus digeser dan diberi izin, boleh saja. Jadi kalau kata KSN, oh jangan dulu, ya nanti kita akan pertahankan dulu sampai minimal 1 atau 2 tahun. Kalau aturannya sebenarnya 2 tahun boleh digeserkan aturan normatifnya. Tapi dalam kondisi tertentu, kebutuhan mendesak organisasi, untuk pertimbangan pembinaan pejabat kepegawaian, itu bisa, tapi harus izin tertulis atau konsultasi tertulis dengan KSN. Lalu untuk 3A juga akan dievaluasi sebelumnya, itu terdiri dari para sekretaris perangkat daerah, para kepala bagian di Sekda dan sekretaris DPRD, dan para camat. Kenapa? Karena mereka adalah calon-calon nanti ke
ke 2B. Jadi kita butuh, karena sesuai dengan Pergub pola karir kita 2B di sini hanya bisa diisi oleh 3A. Tidak bisa dari 3B langsung ke 2B. Maka 3A inilah akan kita betul-betul evaluasi untuk mencari potensi-potensi terbaik untuk mengisi 2B. Nah, di situ juga dimungkinkan di 3B, di 3A pun rotasi mutasi. Ketika ditemukan ada kompetensi-kompetensi yang kurang memadai dan kinerja yang belum optimal di antara 3B atau demosi dari 3A ke 3B, bisa saja, begitu ya. Nah, karena itu bagian dari pengembangan karir juga. Tentu harus dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu evaluasi eselon 3B yang existing sekarang, tetapi yang strategis, karena 3B banyak sekali. Sementara kita ini akan lakukan bertahap, penyisian ini tidak langsung sekaligus. Jadi itu kabin-kabin di perangkat daerah yang berdasarkan anjam dan ABK organisasi ini strategis dan perlu diisi memang yang sangat kompeten dan handal. Nah, ini kita evaluasi pejabat eksisinya. Kalau sudah sesuai kompetensinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi, kita lanjutkan. Kalau belum, kita besar geser dulu. Dan pada sekcam itu juga eselon 3B. Kemudian evaluasi pejabat eselon 4A existing strategis, yaitu pertama para kasubag di sekda. Ini akan kita pilih yang betul-betul terbaik karena sekda ini fungsinya adalah penyusun bahan kebijakan. Jadi harus betul-betul yang punya kapasitas yang memadai, komprehensif. Lalu kasubag perencanaan dan evaluasi di setiap perangkat daerah. Karena kita sedang serang penataan reformasi birokrasi dan Renstra. Nah, ini kunci-kuncinya ada di para kasubag perencanaan dan evaluasi. Dan yang berikutnya adalah kasih dan kasubag di perangkat daerah yang berdasarkan anjam dan ABK memang punya nilai jabatan yang tinggi, artinya itu strategis, maka akan kita lakukan review terhadap pejabat existing. Metode evaluasinya, pertama kami akan lakukan mempersilakan para pegawai melakukan self assessment, menilai dirinya sendiri. Dia layak untuk jabatan apa dan mengapa. Nah, ini sebagai cara kita untuk juga melihat potensi masing-masing dan secara khusus mereka introduce menyampaikan CV dan video singkat profil. Dari situ kami akan menilai bagaimana. Lalu yang kedua, kita juga akan pendalaman hasil tes asesmen yang telah dilakukan 2019. Karena di sini semua pegawai, terutama yang di struktural sudah dilakukan asesmen, itu akan kita perdalam apakah masih relevan atau tidak. Karena asesmen biasanya paling 2 tahun. Ini sudah 2021. Itu pas untuk kembali. Jika diperlukan, kami akan lakukan asesmen tambahan terhadap memang apakah semua yang akan promosi atau juga termasuk yang rotasi promosi, rotasi mutasi. Asesmen tambahan akan dilaksanakan oleh tim asesor independen dan bersertifikat. Saya sampaikan tadi bahwa saya sendiri adalah asesor kompetensi bersertifikat karena saya seorang PNS dan bekerja di BKD 5 tahun di provinsi. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi untuk asesor, dan ini ada ilmunya dan memang ada tenaga-tenaga asesor baik, asesor PNS itu sendiri maupun ada asesor-asesor yang di luar PNS yang memiliki sertifikasi asesmen. Kemudian untuk eselon 2 kita akan dilakukan wawancara oleh saya langsung didampingi oleh tim ini, dan untuk eselon 3, 4 strategis akan kita wawancara secara langsung. Lalu terakhir rapat pleno tim penilai kinerja, itulah yang akan memberikan rekomendasi kepada saya untuk menjadi keputusan siapa ditempatkan di mana. Itu proses yang metode evaluasi yang kita lakukan. Nah, tindak lanjut dari hasil evaluasi ini akan ada 4 kemungkinan. Pertama adalah alih tugas untuk pejabat eselon 2 existing. Bisa saja bisa di eselon 2 yang sama. Yang kedua, open bidding untuk pengisian jabatan eselon 2B yang kosong itu dari 3A. Kan ada pengisian dari 3A melalui open bidding. Yang ketiga, alih tugas pejabat eselon 3 4 existing yang tetap di eselon 3 eselon 4 atau tadi demosi ke 3B ke 4A. Mungkinkah kalau memang ada alasan-alasan. Kalau tidak ya tidak bisa juga. Lalu adalah pengisian jabatan eselon 3 eselon 4 yang kosong. Dan itu tidak dilakukan sekaligus. Jadi kita rotasi mutasi dulu,
Nah, nanti yang kosong itu yang akan kita isi terus berjenjang mulai dari sebulan, sebulan 3, sebulan 4. Nah, terakhir juga yang barangkali perlu disampaikan dan ini yang banyak tanggapan, prinsip-prinsip yang saya jalankan, kami jalankan dalam PDJ. Yang pertama kami sampaikan tadi ke seluruh pegawai, tadi hadir di sini fisik eselon 3A, kemarin eselon 2A, dan virtualnya seluruh staf di dinas-dinas mengikuti arahan dari pimpinan tadi, bahwa PDJ harus dijadikan sesuatu hal yang biasa dalam organisasi. Itu kebutuhan rutin, jadi tidak perlu menjadi sesuatu yang terlalu mencekam ataupun menjadi mengganggu justru dalam organisasi. Yang kedua, PDJ akan dilaksanakan secara profesional, objektif, dan tidak transaksional. Profesional artinya tadi kami akan menggunakan metode dan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi. Objektif, hasil dari tenaga itu yang akan kita gunakan. Walaupun selalu saya kasih catatan, yang namanya manusia sulit objektif, selalu subjektif. Meskipun hasil tenaga ahli biasanya kita merasa lebih hebat dari itu, orang lain menilai kita kurang. Gitu. Jadi objektif ini memang selalu perdebatan, tetapi objektif yang kami maksud adalah apa adanya sesuai dengan hasil dari tim asesor profesional. Tidak transaksional, jangan diartikan bahwa ini menjadi tuduhan bahwa di zaman sebelumnya transaksional. Tidak ada ucapan saya, bahkan pikiran saya yang menyebutkan bahwa ketika saya menyebutkan penempatan dalam jabatan menuduh bahwa sebelumnya transaksional. Karena apa? Karena tidak ada satupun kasus hukum yang menyangkut jual beli jabatan mencuat di situ. Apakah itu seseorang ditangkap KPK karena jual beli jabatan atau diproses di pengadilan oleh kejaksaan dan kepolisian? Kira setahu saya tidak pernah terjadi di kualifikasi. Jadi bagi saya yang belakang itu silakan, itu urusan masa lalu. Yang saya cermati, yang menjadi tanggung jawab saya ini adalah ketika saya menjabat ke depan sampai masa penugasan saya di sini, itu komitmen pribadi saya yang menyebutkan bahwa selama saya menjadi pejabat pembina kepegawaian selaku pejabat bupati, maka dalam pengisian jabatan 0 rupiah, non transaksional. Yang ketiga, dalam kaitan itu pertimbangan utama adalah kompetensi PNS dan kebutuhan organisasi. Jadi hanya kompetensi dan kebutuhan organisasi. Tidak ada fanatisme alma mater. Saya lulusan IPDN, ketua umum IKPPK Provinsi Jawa Barat. Tetapi dalam penempatan jabatan tidak ada pertimbangan bahwa karena ini lulusan IPDN maka harus diprioritaskan. Saya akan prioritaskan dia kalau kompetensinya sesuai dan kebutuhan organisasinya sesuai. Kalau tidak, ya nanti dulu. Tapi hal yang sama juga untuk alma mater yang lain. Jadi tidak ada kaitan, walaupun saya setiap kali menggunakan tim ini adalah memang kewajiban dari organisasi dan selaku posisi saya ketua umum Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepulauan Praja atau alumni PDN, TPDN. Demikian juga masalah-masalah kedaerahan. Saya kira kita sudah maju modern di sini. Semua tidak ada yang memilih saya dilahirkan di mana. Saya lahir di Garut, bukan pilihan saya. Kenapa tidak lahir di Bekasi supaya pantas jadi Bupati Bekasi? Mereka tidak bisa milih. Jadi mari kita tinggalkan untuk diskusi mengenai itu. Siapapun selama dia kompetensi, punya komitmen tentunya, integritas. Karena kompetensi saja tidak disertai karakter yang baik, ini tentu tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga juga terkait dengan profesionalisme objektif dan strategis, saya sebutkan bahwa memang kita akan mencegah mengeliminir intervensi dan prosedur yang tidak menghormati. Intervensi itu artinya ada tekanan, ada ancaman. Tapi kalau penyampaian aspirasi, penyampaian usulan, saran, tentu boleh, siapapun bisa melakukan. Karena ini adalah organisasi publik, masyarakat berhak mengusulkan, tokoh-tokoh mengusulkan, termasuk juga PNS itu sendiri pasti boleh. Tapi sebagai bahan pertimbangan, tidak harus menjadi kewajiban ataupun tekanan bahwa ini usulan saya harus jadi. Dan juga kalau ada akan mencegah peran masalah jabatan, karena ini yang juga akan mengganggu
mekanisme yang kita bangun. Karena kalau artinya transaksional, maka tidak hanya saya yang mengharamkan penerima uang dalam proses pengambilan jabatan, tapi semua di bawah saya, para kepala dinas, para kasual kabal, tidak ada juga yang melakukan hal yang sama. Terlebih tim ini harus tim yang paling steril, karena dari mereka lah saya mendapatkan rekomendasi. Kenapa saya harus mendapat rekomendasi? Karena saya orang baru di sini. Saya tidak kenal secara personal satu persatu dari walaupun sesama PNS. Tapi beliau ini adalah lebih senior dari saya dan sejak awal karirnya ada di sini. Pasti lebih tahu bagaimana track record, kinerja dan komitmen yang bersangkutan di samping nanti hasil-hasil asesmen yang saya terima. Oleh karena itu di posisi kelimanya saya juga akan memberikan insentif dan kami menjadi memang PNS yang masih kekeh melakukan upaya-upaya yang tidak normatif dalam penempatan dalam jabatan saat ini ke depan. Ya. Masa lalu tidak bisa saya kecuali menjadi ranah pidana ya harus diproses. Tapi kalau tidak, ya silakan kita tinggal memperbaiki untuk ke depan supaya ke depan kita lebih baik. Saya kira itu. Dan saya juga menekankan selama proses PDJ yang mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan, ataupun bisa lebih cepat dari itu, semua pelaksana tugas dalam jabatan existing tetap harus 100% dilaksanakan dan bahkan bagian juga dari penilaian kelayakan. Jadi jangan sampai merasa ini saya nggak aman nih jabatan saya sedang dievaluasi, mau jadi pekerjaan terabaikan. Itu saya tekankan. Yang kedua, penyerapan anggaran terkait dengan pekerjaan tadi dan tender-tender tetap harus dilakukan sesuai schedule jadwal. Tidak ada alasan untuk menunda karena mungkin saya ini orang dan sebagainya. Belum tentu. Mungkin dia harus ke sana. Gitu ya. Dan kalau digantikan juga dia harus menyerah terimakan pekerjaan itu secara lebih baik dalam schedule. Yang ketiga, anggaran-anggaran mereka juga tetap harus mencermati anggaran-anggaran yang memang tidak mungkin diserap secara maksimal. Kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda untuk diprognosis kita alihkan saja ke APBD perubahan atau di tahun depan, karena memang waktu kita sekarang sudah semakin mepet ke akhir tahun. Lalu juga kami sedang melaksanakan agenda penataan sakit, nanti jam 1 juga dilanjutkan Zoom meetingnya untuk semua perangkat daerah memperbaiki kembali cascading indikator-indikator kinerja yang lebih terstruktur, mulai dari kami, bupati, jadi IKU-nya apa, indikator kerja utamanya diterjemahkan oleh para kepala dinas terhadap para eselon 3-nya, eselon 3 terhadap eselon 4-nya itu harus berurutan, harus saling menunjang ke atas. Ini akan kita perbaiki dan ini menjadi bagian tugas dari pejabat existing sekarang. Jadi tidak boleh karena alasan ada proses PDJ lalu ini tidak dikerjakan. Nah, yang kelima, mereka juga wajib terus berperan aktif dalam penanggulangan COVID, baik sesuai dengan tupoksinya, kalau itu dia di Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP, Dinsos. Kalau di luar itu, maka mereka harus jadi relawan COVID, baik untuk kegiatan vaksinasi mendorong masyarakat vaksin, kegiatan bakti sosial untuk bantuan-bantuan sosial, maupun mendorong tracing, testing, dan treatment tetap dijalankan karena kita sudah menugaskan setiap dinas adalah dinas kesehatan, setiap ASN adalah relawan COVID, dan masing-masing dinas sudah dibagi wilayah kerjanya sebagai LO kecamatan. Itu saya kira itu hal yang saya sampaikan terkait dengan penempatan jabatan. Mohon doa restu dari seluruh masyarakat, klarifikasi agar proses yang kami jalankan saat ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajam dari Warta Kota, izin mau bertanya dengan adanya pengisian 64 jabatan itu apa atau bagaimana dampak yang dirasakan bagi masyarakat, bagi pembangunan Kabupaten Bekasi, mungkin dalam jangka yang singkat ini, bahkan nanti jangka lebih jauhnya lagi, apa dampak dari hasil nanti pengisian jabatan itu seperti apa gitu kan? Mungkin dari segi pembangunan, dari segi yang lainnya. Satu-satu aja itu jangka pendeknya tentu kami ingin membangkitkan kepercayaan dari masyarakat bahwa kami profesional
kami menempati jabatan sesuai dengan kompetensi dan dengan demikian dukungan dan kepercayaan masyarakat meningkat. Yang kedua, tentu saja kami berharap dengan diisinya jabatan-jabatan strategis tersebut oleh PNS-PNS yang terbaik, meskipun tentu saja tadi objektivitas kita akan berbeda-beda dari sisi subjektivitas, tetapi itulah yang bisa kita hasilkan. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan kinerja tentunya, karena kompetensinya lebih pas, lalu mereka juga tidak ada beban non teknis karena mengisi jabatan sesuai saja dengan prosedur normal, prosedur yang normatif, sehingga mereka akan fokus dalam bekerja. Nah, apa yang akan menjadi indikator? Ada dua hal. Pertama adalah COVID terus kita tekan sampai akhir tahun ini, kalau tidak. Yang kedua, pemulihan ekonomi untuk yang terdampak ekonomi, khususnya mikro, ini bisa dilakukan program-programnya di setiap dinas. Yang ketiga adalah perbaikan infrastruktur. Kalau yang memang sudah teranggarkan di 2021 harus bisa dilaksanakan, jangan sampai jadi silva, itu katakan kami. Lalu banjir di akhir tahun memang tidak mungkin menghilangkan banjir kalau melihat saya kaji problematik di Kabupaten Bekasi ini dengan kondisi alam, lingkungan, sungai-sungai, dan juga kepadatan dan aktivitas penduduk di dalamnya, mungkin butuh bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun kalau kita ingin. Dan memang dalam teorinya tidak ada istilah bebas banjir itu. Yang ada adalah kita beradaptasi. Kalau memang tidak bisa direlokasi dari area-area yang banjir, ya, itu beradaptasi dengan infrastruktur dan juga kesiapsiagaan dari boarding system, jalur evakuasi, tempat evakuasi itu akan kita lebih perbaiki ke depan. Saya kira itu sampai akhir. Nanti saya juga makanya ingin segera mengisi jabatan saat ini karena kita menghadapi penyusunan anggaran 2022. Nah, saya harap dengan pejabat yang lebih firm saat ini, APBD 2022 Kabupaten Bekasi lebih berkualitas, implementasinya juga lebih optimal. Saya Andi dari daerah Bekasi, Pak. Dari kekosongan jabatan ini khususnya di eselon 2 ya Pak ya, itu ada pengaruh tidak sih sama kinerja dan capaian kerja Pak? Salah satunya program kerja dan selatan anggaran Pak. Nah, boleh nggak sih Pak kita mengetahui ini hingga saat ini nih di triwulan ketiga kali ya Pak ya? Triwulan ketiga ini sudah sampai mana sih Pak? Berapa persen selatan anggarannya Pak? Dan kalau boleh kita dengar nih Pak dari teman-teman media Pak, tolong disampaikan juga Pak pada masing-masing OPD Pak supaya lebih terbuka dan transparan ketika kita ingin mencari informasi Pak. Gitu. Contoh tentang bagian serapan anggaran kita sulit Pak untuk mendapatkan informasi Pak. Bagian tentang kepegawaian kita sulit untuk mendapatkan informasi. Nah, semoga dengan adanya Bapak ini harapan baru bagi rekan-rekan media. Jadi kita nggak melulu ke Bapak gitu Pak. Karena pesan Bapak itu banyak gitu kan. Nah, satu lagi Pak, kita senang gitu Bapak melakukan konferensi pers seperti ini gitu. Tentu pasti Bapak akan ada dasarnya gitu Pak, regulasi. Nah, yang saya tanyakan Pak, terkait pengangkatan PJ Sekda ini Pak, itu kan dasarnya kan pasti Perpres nomor 3 2018 Pak. Nah, di sini kan mengacu pada pasal 5 ya Pak ya. Nah, pasal 5 itu kan bupati atau wali kota Pak yang mengajukan gitu Pak. Nah, tapi pengetahuan saya nih Pak, informasi yang saya dapat itu saat itu PLH Pak. Nah, kita di sini mengacu di surat edaran BKN ya Pak, lebih kewenangan atau kebijakan PLH bupati itu yang saat itu dijabat sama Pak Herman Hanafi Pak, yang juga sebagai PLH Sekda. Itu kan sama aja seperti, ya saya sih nggak tahu ya Pak ya, maksudnya gitu, saya sih ingin terbuka saja gitu Pak. PLH mengajukan, Pak Herman Hanafi mengajukan dia sebagai, nah teman kan ini dasarnya dari pembahasan tim kinerja ASN di Kabupaten Bekasi. Namun saat itu kan tim kinerja ASN di Kabupaten Bekasi kan, sepengetahuan saya juga Pak, itu Pak Asda 3 sedang COVID, Pak Asda 1 sedang COVID. Kalau nggak salah Pak Adila juga sedang COVID. Ini siapa yang membahas Pak gitu? Nah, ketika kita mengacu pada Permendagri 91 Pak, tahun 2000 tadi saya baca sih, maaf ya Pak. Tadi saya subuh baca sih Pak saya juga. Nah, di pasal 4 Pak, pejabat sekretaris daerah
kota atau kabupaten ditunjuk oleh gubernur, dimaksud pada pasal, menduduki jabatan tinggi pratama eselon 2B pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki pangkat, nah ini kan mungkin eselon 2, tapi kan di provinsi Pak. Nah ketika kita mengacu pada pasal 6 Pak, penunjukan yang dilakukan oleh gubernur itu gubernur memerintahkan sekda provinsi Pak. Nah ini kan artinya ketika di Perpres nomor 3 di pasal 5 itu kan bupati atau wali kota Pak. Nah sedangkan kita mengacu PLH di sini, ini kebijakannya memang boleh Pak itu mengambil kebijakan strategis. Nah ketika dibahas masalah tim kinerja ASN Kabupaten Bekasi saat itu beberapa ini berarti kan hanya, nah ketika ini PLH hanya menuntut membahas, masa sih secara kan membahas dirinya sendiri. Mungkin itu aja sih Pak, memang kan ada bapak ini transparansi ya Pak ya, demi reformasi birokrasi yang lebih jernih lagi gitu Pak. Semoga semangat Bapak ini dengan tagline selamat pagi kita bangkit bersama lah gitu Pak, membatas pandemi. Sekian dari saya, mohon maaf kalau saya nggak berugi nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai apakah kekosongan ini mengganggu kinerja, ya pasti ada ya. Karena banyak pejabat eselon 2 rangkap jabatan, tentu dia konsentrasinya terbagi dua, pasti akan beda. Orang yang menangani satu urusan dengan dua urusan sekaligus. Ya. Bagaimana efeknya terhadap penyerapan anggaran sejauh ini? Data terakhir yang saya terima kita mencapai 46% posisi akhir Juli, atau mungkin nanti kalau sudah Agustus ada peningkatan karena itu kan Juli. Artinya sebenarnya kalau dari sisi situ dibanding dengan kabupaten kota Jawa Barat tidak buruk-buruk amat dari sisi penyerapan jabatan. Tapi tentu harusnya bisa lebih maksimal kalau semua, artinya dengan rangkap-rangkap jabatan aja sudah bisa seperti itu, apalagi kalau bisa semua terisi. Lalu kita juga kalau dipilah di per dinasnya, berarti 46 itu ada yang 50 ke atas, ada juga masih 30 di bawah. Nah ini kan berarti ada dinas-dinas yang memang keteteran dalam hal penyerapan anggaran. Nanti permintaan agar kepala dinas bisa menyampaikan informasi secara terbuka, saya akan tekankan kembali. Walaupun sebenarnya secara peraturan perundang-undangan itu sudah ada. Jadi silakan saja nanti Anda bisa minta kalau memang ada yang kurang bisa terbuka terhadap penyampaian informasi, ya laporkan pada kami. Itu bagian dari evaluasi kami terhadap eselon 2 yang bersangkutan. Karena seorang eselon 2 harus bisa melakukan komunikasi seperti ini. Itu salah satu standar kompetensi yang kita tetapkan. Kalau eselon 2 ada wartawan lagi pintu belakang, nah ini berarti ada masalah dari sisi kompetensi. Maka kita akan tekankan untuk pejabat berikutnya bisa punya kemampuan untuk itu. Ya. Yang kedua mengenai posisi PJ Sekda. Jadi apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi ini adalah kejadian luar biasa. Bahkan mungkin dalam sejarah Jawa Barat atau paling tidak selama saya menjadi PNS lah ya, mungkin dulu. Ini baru pertama kali terjadi di satu kabupaten, bupatinya meninggal, wakil bupati kosong, sekda pensiun dalam satu waktu. Jadi kita juga harus memahami itu. Peraturan itu tidak bisa menjawab semua kejadian yang memang di luar prediksi, dan ini baru terjadi. Sehingga ketika kita menuntut bahwa PJ Sekda itu harus diusulkan oleh bupati, nah bupatinya nggak ada. Terus apa kita membiarkan sementara PLH Sekda yang merangkap PLH bupati juga ada batas waktunya, hanya 14 hari boleh ada PLH. Setelah itu dia sudah sah jadi PLH. Karena namanya pasang harian nggak boleh lama-lama. Kenapa? Supaya akselerasi pengisiannya. Nah dalam kondisi tersebut proses PJ bupati juga sedang berproses, PLH sudah mau habis waktu, maka satu-satunya supaya tetap ada kepemimpinan PLH harus jadi PJ. Memang harus bupati yang mengusulkan, bupatinya nggak ada. Nah maka saya kaji di mana dulu prosesnya, ternyata memang ada arahan dari BKD Jawa Barat, karena ini luar biasa. Jadi dalam istilah ulama istimewa akhirnya ibaratkan dalam satu perahu nahkoda hilang kecebur ke laut atau meninggal. Maka siapa yang ambil alih? Perwira tertinggi di situ, perwira senior. Siapa perwira senior di situ? Ada PLH Sekda. PLH Sekda juga tidak mengusulkan dirinya sendiri, dia rapat. Betul,
beberapa sedang COVID, tapi kan ada teknologi kita ini. Tidak harus hadir fisik untuk melakukan rapat. Dan berita acara ada hasil rapatnya. Jadi beliau juga menyampaikan usulan PJ itu bukan sebagai PLH Sekda, PLH Bupati. Yang kebetulan orangnya sama. PLH Bupati, PLH Sekda, Herman Hanafi. Jadi Herman Hanafi sebagai PLH Bupati mengusulkan Herman Hanafi sebagai PLH Sekda untuk menjadi PJ Sekda. Itu atas arahan BKD Provinsi. Maka diterapkan prosedur itu, dan karena kedaruratan maka prosedur itu diterima, dibuktikan dengan keluarnya persetujuan dari Gubernur untuk pengangkatan Herman Hanafi PLH Sekda menjadi PJ Sekda. Jadi nggak ada yang salah dari sisi ini. Maka kemudian setelah itu ternyata saya dilantik jadi PJ Sekda dan PJ Bupati dalam posisi sudah turun persetujuan Gubernur. Jadi tidak buang waktu saya, karena sudah ada persetujuan Gubernur, langsung saya SK-kan karena sebagai pejabat Bupati saya punya kewenangan untuk itu meng-SK-kan PLH Sekda menjadi PJ Sekda, dan besoknya dilantik setelah ada persetujuan tertulis untuk pelantikan. Jadi untuk pelantikan pun pakai persetujuan tertulis. Ya. Jadi mohon kepada masyarakat, sudahlah habis energi kita untuk ini, banyak urusan yang harus kita selesaikan. Tidak ada PJ Sekda disalahkan, ada PJ Sekda jadi dikorek-korek untuk masalah aturan. Ya, tentu kita cermati itu semua, paham, karena masyarakat Bekasi ini udah pintar-pintar semua, cerdas, tahu pasal demi pasal. Yang kedua, ada Permendagri yang menyebutkan harus dari pejabat provinsi, tapi ada Perpres yang menyebutkan tidak menyebutkan harus dari mana. Yang penting eselon 2B menjadi PJ Sekda. Kan kaidah hukumnya jelas. Ketika ada dua aturan yang dispute dalam pasalnya, maka acuh aturan yang tertinggi. Itu kaidah hukum, orang belajar hukum pasti di S1 diajarkan itu. Jadi nggak ada persoalan, walaupun seolah-olah itu kontradiktif. Di Indonesia ini, bahkan di dunia mungkin selalu ada peraturan seperti itu. Ada dua aturan, mereka kontradiktif. Tinggal kaidahnya adalah yang lebih tinggi mengatasi yang lebih rendah. Titik, rel. Atau lex specialis mengatasi ya, lex derogat lex yang umum, sifat generalis. Dan itu kaidah hukum yang berlaku di mana-mana. Jadi sudahlah, saya kira ini kita sedang bekerja, dan apa yang sudah kita lakukan ini, karena kalau misalnya nanti PJ Sekda dari provinsi juga pasti gugatannya, kenapa harus dari provinsi? Emang orang Bekasi nggak ada yang mampu? Udah PJ Bupatinya orang provinsi, PJ Sekda dari provinsi, jadi selalu dicari. Jadi ya, saya kira tidak perlu panjang. Yang penting semua kami di sini solid, melaksanakan tugas sesuai kewenangan, sesuai dengan legalitas yang kami miliki. Insya Allah Pak Gubernur dan Kemendagri juga tidak semata-mata mengeluarkan persetujuan tertulis untuk beliau dilantik jadi PJ Sekda kalau tidak mengkaji itu semua. Saya kira di provinsi itu bukan orang bodoh. Di Kemendagri juga banyak yang pintar, bukan banyak, hampir semuanya pasti pintar-pintar masalah hukum. Sehingga saya tenang untuk bisa melaksanakan keputusan-keputusan ini. Dan kita semua juga bisa menjalankannya dengan lebih baik. Gitu ya.